Halo para trader, selamat datang kembali dan seperti yang kita tahu, kemarin itu hampir semua rata-rata indeks di seluruh dunia itu minus. Utamanya adalah di ASEAN dan Asia Pasifik. Jadi, gimana nasib dari tiga bank besar kita, Bank Mandiri, BCA, dan BMRI? Ya, kita akan mulai pembahasannya dan selamat datang kembali teman-teman. Sekarang itu hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 jam 7.52 pagi. Ya, oke. Sebelum kita mulai kontennya, kalian boleh baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, udah baca ya teman-teman, kita mulai aja kontennya. Jadi ya, seperti yang kita lihat teman-teman, ini datanya dari IDX ya. Dan kalian bisa lihat bahwa di ASEAN dan Asia Pasifik itu semua rata-rata minus ya teman-teman. Indonesia itu minus 1,96%, kemudian Malaysia itu minus 0,70%, Singapura itu minus 0,68%, dan ya semua negara ASEAN itu kompak minus semua kecuali Filipina yang dia somehow bisa naik 0,31%. Kemudian kalau kita lihat juga Australia minus, nih semua Asia Pasifik minus ya. China minus, oh enggak deh, Korea doang nih, selamat nih. Korea 0,19% dia up, naik. Japan aja Nikkei 225 ini minus 1,02%. Hong Kong juga minus hampir 2%, malah ini minus 1,99%. China ini minus 0,79%. Jadi hampir semuanya minus ya. Kalau kita lihat Amerika ini ya ini masih normal sih. Dia nggak ada pergerakan yang terlalu bagaimana-bagaimana. Kemudian yang sisanya ada Austria, France, Germany, dan kawan-kawan ini ya ada yang minus, ini bervariasi sih, tapi mostly minus. Yang naik itu, Israel ini naik 0,54%, kemudian Norway dia naik 0,25%, dan ya, tapi kita nggak akan bahas itu. Ini yang naik, Rusia naik 1,39%. Ya, jadi kita nggak bahas itu ya teman-teman. Yang aku mau kasih lihat kalian juga ini teman-teman. Jadi kalau kalian mau lihat, ini kan yang konflik sekarang ini kan Israel dengan Iran ya. Yang dikhawatirin itu sebenarnya di sini teman-teman. Kalau aku nggak salah daerah Senaya. Ini daerah Selat Hormuz. Ini kalau ini diblokade teman-teman, maka pasokan minyak itu dari Irak, dari Emirat Arab, dari Qatar, dari Saudi Arabia itu akan kehalang untuk masuk wilayah Asia Pasifik di sini, Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Jadi ya sangat masuk akal kalau misalnya memang saham-saham di sini itu turun. Nah, pertanyaan berikutnya adalah strateginya kita menghadapi ini gimana? Oke, utamanya di tiga bank ini nih. Karena tiga bank ini nih paling banyak dipegang sama orang Indonesia dan paling banyak orang investasi di tiga bank ini. Jadi kita mulai aja teman-teman dari Bank Mandiri ya teman-teman. Nah, Bank Mandiri sendiri teman-teman dia mau masuk ke wilayah aku di sini. Ini kan wilayah yang aku bilang ini orang-orang yang berani ya yang di sini ya. Ya aku sih nggak beli di sini jujur aja karena aku tipe kalau orang yang moderat teman-teman. Jadi bukan yang seseorang yang eh, agresif gitu loh. Jadi ada tiga cara sebenarnya kalian itu mau keluar dari situasi kalau misalnya kondisinya terus memburuk ya, kalau perang terus berkecambuk. Ya yang pertama adalah kalian cut loss, itu udah jelas ya. Tapi kan tentu kalian nggak mau dong uang kalian hilang semua kan. Makanya aku selalu bilang bagi-bagi investasinya uangnya gitu loh. Jadi sama kayak gini, nanti ini kita bahas ya BRI, aku ada bagi di dua titik. Jadi seperti itu teman-teman, nggak bisa kalian langsung beli di satu harga gitu loh. Utamanya kalau kalian itu dananya kecil. Nah, balik lagi ke Bank Mandiri. Aku kan rencana akan beli di sini ya, di 3890 dan 3780. Kemudian beli kedua tuh di 4 sorry tadi gue bilang berapa? Ah, oke oke. Maksudku di 4890 dan 4780. Oke. Jadi rencana aku memang mau beli di sini tadinya. Baru mau beli di situ. Terus kemudian
akan mulai beli lagi yang kedua di 4640 dan 4560. Tapi karena melihat kondisi sekarang ya, tentu aku juga nggak mau mati konyol gitu. Maka di sini aku mungkin akan mengurangi pembelian dan mungkin akan lebih defensif gitu loh. Ya, jadi kayaknya memasuki bulan bulan 6 ini aku akan lebih lebih defensif mainnya. Jadi mulai bulan Juni atau bulan 6 terus sampai September kayaknya kita akan lebih defensif gitu loh untuk main. Oke, untuk tradingnya maksudnya. Jadi ya aku akan mulai beli sedikit di sini dan mungkin akan siapin yang harusnya di sini aku rencana beli 4 atau beli 3, mungkin aku akan beli 2 atau beli 1 di sini dari dana ya. Jadi dari dana itu dari dana yang kamu siapin untuk BMRI itu mungkin aku akan beli yang harusnya disiapin beli 20% di sini mungkin jadi cuma tinggal 10% gitu loh. Terus di sini juga mungkin akan lebih sedikit dan mungkin akan jauh lebih defensif mainnya untuk tradingnya. Itu untuk BMRI. Tapi ya balik lagi kalian tipikal yang seperti apa. Untuk BCA sendiri teman-teman, nah ini juga aku belum masuk. Rencananya kalau misalnya kemarin itu penurunan yang nggak ekstrim, nggak sekompak ini turunannya, mungkin aku udah akan masuk ke BCA di angka ini gitu loh, di 8825 dan di 8625. Mungkin tapi kalau sekarang mungkin aku akan masuk, kalaupun mau masuk di 8700 atau mungkin aku akan nunggu sebagian di 8225 di situ. Tapi balik lagi kalian tipe kalian seperti apa? Tapi aku pribadi karena aku tahu BCA itu saham yang kuat, mungkin akan masuk ya di berapa nih 8700-an mungkin. Hari ini mungkin aku akan masuk, akan coba buka penawaran di situ. Tapi kayaknya sih sedikit aja sih aku akan beli. Kemungkinan besar aku akan mulai beli banyak itu di wilayah 8325 dan 8000. Dan siapin lagi dana sedikit untuk beli di bawah kalau misalnya perang terus berlanjut dan ternyata mata uang kita juga terus melemah. Dan hari kemarin itu kan sempat melemah ya. Dan ini dia BBRI, ya seperti yang kalian lihat ini BBRI sudah masuk ke wilayah moderat. Aku udah beli. Nah ini buktinya aku beli. Ini trade confirmation ya teman-teman. Ini aku beli nih teman-teman. Kemarin tanggal 19 ya. Ini 19 Juni 2025 aku beli teman-teman ya di 3800 dan 3840. Jadi ya sekarang kalau dia turun ya aku floating loss, tapi aku tahu bahwa itu bagian dari trading. Dan kalau kalian itu misalnya tipikal yang moderat seperti aku, tentu ya udah baru masuk sekarang dan kita pasti punya dana untuk defensif kan di 360 dan 3360 dan 3560. Tapi mungkin aku di sini juga mungkin akan belinya lebih sedikit lagi karena mungkin siapin kalau perang terus berlanjut dan dia akan jatuh di bawah ini, itu bisa aja terjadi walaupun kita berharap nggak terjadi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kalian mengalami nasib yang sama, misalnya kalian ngikutin ini dan kalian itu ternyata terjadi posisi seperti ini dan kalian udah beli di sini, ada beberapa hal yang bisa aku saranin. Satu itu ya kalau kalian mau cut loss ya bisa cut loss atau kalian bisa jual sebagian. Jadi jual sebagian, jadi misalnya kalian lagi minus 1 atau 2%, berapa persen sih ini kalau misalnya let's say kalian beli di sini ya. Berapa persen sih? Nah, misalnya kalian tuh ini ruginya lumayan sih kalau misalnya kayak gitu. Makanya aku nggak terlalu suka main agresif tuh kayak gitu. Ini masih di refresh, bentar di refresh dulu. Nah kan baru dia jalan. Nah, Nah, ya masih 1%, kalian bisa ya lumayan juga nih 3%. Kalau misalnya kalian beli di situ, ya gimana kalian kan agresif ya, makanya aku bilang kalian harus kenali dulu diri kalian, apakah kalian itu agresif atau defensif. Tapi let's say kalian tapi salah kalian juga udah tahu defensif, ngapain main agresif kan? Jadi kalian seperti apa ya, tradingnya seperti apa ya itu kalian balik lagi ke gaya kalian sih. Tapi kalau misalnya kalian
floating loss dan kalian nggak tahan, ya kalian bisa jual sebagian. Ya anggap aja itu pembelajaran, kemudian kalian siapin lagi dana. Kalau misalnya perang terus berlanjut, ya dia ada kemungkinan tembus di sini. Dan worst case skenario itu, skenario terburuk ya jatuh di bawah 3.400, jatuh di bawah ini, dan ya kita semua nggak berharap itu. Tapi ya apapun bisa terjadi kok. Semoga perang segera berakhir. Dan ya begitu aja. Thank you yang udah nonton, dan semoga ini bisa ngebantu kalian. Ya, komen kalau misalnya ada saran dan kritik, kalau misalnya ada saham lain yang mau dibahas. Dan ingat, saran gue kayaknya sekarang lebih defensif aja. Kalau kalian sudah ada floating untung di saham lain, kalian bisa boleh jual, karena kalau perang terus berlanjut, kemungkinan besar saham masih akan terus turun. Jadi sekali lagi thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video-video kita yang akan datang. Dadah.